Di sebuah bangunan kosong di Paris, seorang pria sedang menunggu. Ia tak punya nama, tak ada catatan, tak ada jejak. Dunia mengenalnya sebagai The Killer, pembunuh bayaran yang selama ini dikenal tanpa celah, tanpa kesalahan, tak pernah gagal menuntaskan satu pun misinya. Ia tak punya perasaan, tak punya empati, hanya disiplin. 2 hari sudah ia di sana, diam, memandangi gedung di seberang jalan, menunggu target yang belum juga muncul. Namun bagi The Killer, waktu bukan masalah. Baginya menunggu adalah bagian dari perencanaan. Ia tahu, kesabaran adalah senjata paling tajam. Ritualnya selalu sama. Musik mengalun di telinga, yoga, push up, gerakan sederhana, napas teratur, pikiran kosong. Disiplin bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Hari demi hari berlalu tanpa hasil. 5 hari menunggu tanpa kepastian. Suara di telepon memberinya kabar samar. Panggilan masuk dari Edward Hodges, perantara antara The Killer dan para kliennya. Tak ada basa-basi, hanya instruksi. Pekerjaan harus segera dituntaskan. Dalam penyamarannya, The Killer tampil sebagai turis asal Jerman. Alasannya sederhana, orang Perancis jarang berinteraksi dengan turis Jerman. Semakin cepat dilupakan, semakin aman dirinya. Ia mencatat setiap pergerakan, siapa yang datang, siapa yang pergi. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Menjelang sore, The Killer kembali ke tempat persembunyiannya. Jendela dijadikan observatorium. Ia selalu mengingatkan dirinya sendiri. Tetap pada rencana, antisipasi, jangan improvisasi. Dan yang terpenting, jangan percaya siapapun. Setiap jam berjalan lambat, malam pun tiba, senapan disusun, komponen dicek satu persatu, tak ada celah untuk kesalahan. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang pria masuk tanpa izin. Refleks The Killer, siap menembak. Namun tak ada ancaman. Hanya seorang pengantar koran yang salah kamar. Detik berikutnya. Waktu adalah parameter utama. Ia mencoba beristirahat. Tapi bagi seorang pembunuh, tidur bukan pelarian. Tidur hanyalah fase pengawasan lain. Diatur dengan alarm setiap 5 menit, memastikan pantauan selalu aktif. Hingga akhirnya, lampu di apartemen seberang menyala. Seorang pria masuk bersama seorang wanita. Inilah targetnya, seorang pejabat korup. Kekeringan di tenggorokan tak mengalihkan perhatiannya. Earphone menempel, musik menyala, sarung tangan terpasang. The Killer mulai membidik, target sudah di depan mata. Seorang pria kaya, banyak koneksi, banyak dosa. Satu napas, satu bidikan, pelatup ditarik. Stick to your plan. Anticipate, don't improvise. Trust no one. Forbid empathy. Empathy is weakness. Fuck. Namun sesuatu terjadi. Gerakan kecil di luar perhitungan. Wanita itu tiba-tiba berpindah posisi, menciptakan kekacauan yang tak pernah direncanakan. The Killer tahu misi ini gagal. Ia tak menatap 2 kali. Dalam sekejap, semua rencana langsung bergeser ke protokol pelarian. Prosedurnya jelas. Hilangkan diri, buang senjata, ganti identitas. Tak ada waktu untuk panik. Helm dikenakan, motor dijalankan. Jalanan Paris mulai dipenuhi polisi. The Killer menghindar dari pandangan, membuang peralatannya ke truk sampah yang melintas. Setiap tikungan sudah diprediksi, setiap langkah sudah dihafal. Tak ada rasa takut, tak ada penyesalan. Hanya satu tujuan, hilang dari radar. Akhirnya, bandara menjadi tujuannya. Tapi bahkan di sana, tak ada rasa aman. Terlalu banyak petugas, terlalu banyak kamera.
Ia menunggu di antara keramaian, wajahnya datar, pikirannya tetap fokus. Don't you have quite a bit of miles, Mr. Ongar? Impressive. Topi menutupi wajah, piket di tangan, nama palsu di paspor. Tak lama, The Killer menghubungi atasannya, Hodges. Suara di seberang terdengar dingin. Hodges tak percaya. Seorang seefisien dirinya bisa gagal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun satu hal pasti, setiap kesalahan harus dibayar. Di dalam pesawat, pandangan The Killer menangkap satu sosok. Seorang pria yang sejak awal terus memperhatikannya. Gerak-geriknya mencurigakan, terlalu halus untuk dianggap kebetulan. Begitu pesawat transit, tatapan itu kembali muncul. Pria yang sama, mata yang sama, masih tetap membuntuti dari jauh, menunggu, mengamati. Nalurinya memberi sinyal bahaya. The Killer tahu ini bukan kebetulan. Ia tak mau mengambil resiko. Ia memilih menunda penerbangan, memilih bermalam di hotel dekat bandara. Di sana, ia memasang gelas di gagang pintu, alat peringatan sederhana. Jika ada yang masuk, getarannya akan cukup untuk membangunkannya. Keesokan paginya, The Killer melanjutkan penerbangan. Kali ini tanpa gangguan. Pria misterius itu menghilang. Langit tampak cerah ketika pesawat membawa The Killer ke Republik Dominika, tempat persembunyian lamanya. Di balik tropisnya negeri itu, ia menyimpan sesuatu yang lebih hangat. Rumah kecil jauh dari kota, tempat istrinya menunggu. Perjalanan panjang dimulai. The Killer menyetir melewati jalan-jalan panjang. Pemandangan indah tak menarik perhatiannya. Fokusnya hanya satu, rumah di ujung jalan. Namun begitu tiba, firasat buruk langsung muncul. Ada putung rokok berserakan. Ada jejak bekas sepatu di tanah. The Killer tahu apa artinya. Bahaya telah tiba lebih dulu. Tak ada waktu untuk berpikir. The Killer masuk dengan pistol terangkat, memeriksa setiap ruangan satu persatu. Dapur, ruang tengah kamar, semuanya berantakan. Ada bercak darah, ada pecahan kaca. Dan yang paling penting, Magdala, istrinya, tidak ada. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Magdala berada di rumah sakit. The Killer segera bergegas, berlari, dan di sanalah, di salah satu kamar rumah sakit, ia menemukan istrinya terbaring lemah di ranjang. Tubuhnya penuh luka, nyawanya nyaris hilang. Markus, adik Magdala, memberi potongan cerita. Dua orang, seorang pria besar dan seorang wanita, datang dengan taksi hijau, menabrak rumah, menyerang tanpa alasan. Mereka mencari The Killer, tapi yang mereka temukan hanyalah istrinya. Listen very carefully. Nothing like this will ever be allowed to happen again. Ketika Magdala membuka mata, suaranya lemah tapi tegas. Ia tak pernah membuka mulut tentang siapa suaminya, meski terus dipukul dan dipaksa berbicara. Dari luka dan bisikan keluarganya, The Killer tahu. Dua orang datang mencarinya. Dua orang yang salah memilih target. Get some